kita semua, Shalom Namo Buddhaya. Saya Nikada Ayu Paramita Jayanti dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa dengan NPM 2021-5212-1006 akan memaparkan sebuah materi kimia dasar dengan topik materi dan wujud zat. Tahukah kamu bahwa materi atau zat sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Benda yang sering kita jumpai seperti pensil, buku, ponsel, bahkan dalam tubuh kita mengandung yang namanya zat. Materi atau zat ini memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu dapat menempati ruang atau memiliki volume dan memiliki suatu berat ataupun massa. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi atau zat merupakan segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki suatu massa. Klasifikasi zat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klasifikasi zat secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, klasifikasi zat dapat dibedakan lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu zat padat. Zat padat memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu jarak antara partikelnya sangat rapat. Oleh sebab itu, partikelnya tidak dapat bergerak secara bebas. Selain itu juga, zat padat memiliki volume dan bentuk yang selalu tetap. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, zat padat yang sering kita jumpai antaranya yaitu seperti baju yang kita pakai, buku, buah, ataupun tempat buah. Yang kedua adalah zat cair. Jarak antara partikel pada zat cair ini lebih renggang daripada zat padat, sehingga partikelnya dapat bergerak secara bebas, namun tetap terbatas. Untuk bentuk dari zat cair ini selalu berubah-ubah mengikuti wadah yang ditempatinya, namun volumenya selalu tetap. Adapun contoh zat cair dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah minyak goreng yang kita pakai masak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga air minum yang sering kita konsumsi. Yang ketiga ada zat gas. Jarak antara partikel pada zat gas ini sangatlah renggang sehingga partikelnya dapat bergerak secara bebas. Untuk bentuk dan volume dari zat gas selalu berubah-ubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai zat gas pada balon udara dan juga pada gas LPG yang kita pakai untuk memasak. Kemudian, klasifikasi zat secara kimia juga dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah unsur. Unsur merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah seperti nikel, emas, dan seng. Untuk unsur non-logam dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya adalah karbon, nitrogen dalam pupuk urea, dan juga oksigen untuk kita bernafas. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering menjumpai senyawa seperti NaCl ataupun garam. NaCl ini merupakan gabungan dari beberapa unsur seperti natrium dan fluorida. Selain itu, juga pada gula tebu. Gula tebu merupakan gabungan dari beberapa unsur seperti karbon dioksida, hidrogen, dan oksigen. Yang ketiga adalah campuran. Seperti namanya, campuran merupakan gabungan dari dua materi ataupun lebih yang memiliki sifat yang sama. Campuran ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya dapat larut dengan sempurna. Salah satu contoh yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah air gula. Ketika gula dimasukkan ke dalam air, gula tersebut akan larut sempurna di dalam air, seolah tidak terlihat oleh mata kita dan seolah menyatu di dalam air tersebut. Yang kedua adalah perhiasan. Perhiasan merupakan campuran antara emas dan tembaga. Selain itu juga pada stainless steel, pada panci, ataupun perabotan rumah tangga lainnya yang merupakan campuran dari besi dan juga nikel. Selanjutnya adalah campuran heterogen. Campuran ini berbeda dengan campuran homogen, di mana zat penyusunnya tidak dapat terlarut secara sempurna.
Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai campuran heterogen pada kopi. Kopi merupakan campuran antara air dan kopi, di mana kopi tidak dapat terlarut secara sempurna di dalam air. Untuk yang suka kopi, pasti akan tahu ketika kopi itu habis, maka kopi akan mengendap di bagian dasar gelas. Contoh lain, seperti pencampuran antara minyak dan juga air. Minyak dan air itu memiliki zat penyusun yang berbeda, sehingga biarpun kita mengaduk campuran tersebut, tetap saja minyak dan air tidak dapat menyatu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat sering menjumpai adanya perubahan wujud benda. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan suhu, pemanasan, pembakaran, ataupun pendinginan yang mengakibatkan benda itu berubah wujud. Adapun beberapa perubahan wujud yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair yang biasa kita sebut dengan mengembun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita temukan peristiwa air yang terdapat dalam permukaan daun yang biasa kita sebut dengan peristiwa embun di pagi hari. Hal ini terjadi karena adanya penurunan suhu ataupun pelepasan panas di udara yang mengakibatkan air tersebut jatuh tepat di atas permukaan daun. Selain itu, peristiwa mengembun dapat kita temukan pada gumpalan awan yang berubah menjadi titik-titik hujan. Sedangkan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Perubahan ini dapat kita temukan ketika kita merebus air. Partikel-partikel penyusun air akan menjadi lemah ketika air tersebut dipanaskan, sehingga menyebabkan lama-kelamaan air tersebut akan berubah wujud menjadi gas atau yang kita sebut dengan peristiwa menguap. Selanjutnya adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan suhu lingkungan menjadi lebih dingin. Suatu benda akan membeku jika suhunya di bawah dari 0 derajat Celcius. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam peristiwa membeku ini adalah ketika kita memasukkan air ke dalam kulkas yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius, yang mengakibatkan air tersebut berubah menjadi es batu. Sedangkan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut dengan mencair atau biasa kita sebut dengan meleleh. Peristiwa ini terjadi karena adanya panas. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memakan sebuah es krim. Ketika kita tidak segera menghabiskannya, pada saat kondisi di siang hari, maka es krim tersebut akan segera mencair ataupun meleleh. Kemudian, adapun perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut dengan menjublim. Peristiwa ini terjadi karena adanya faktor suhu lingkungan yang panas. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita meletakkan kapur barus pada lemari pakaian, lama-kelamaan kita beranggapan bahwa kapur tersebut akan habis. Sebenarnya, kapur tersebut berubah wujud dari wujud padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda dari gas menuju padat disebut dengan mengkristal. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan suhu ekstrim yang sangat dingin sehingga mengakibatkan udara berubah wujud menjadi padat dan lama-kelamaan akan mengeras. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ketemukan peristiwa mengkristal ini pada turunnya salju pada musim dingin. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.